Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umur dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah la ilaha illallah wal iman wa qadina billah wa bisallallahu wa sallam. Alhamdulillah konsumen ada aja kantor saya, cuma tidak sebanyak dulu. Kalau dulu kan sehari minimum ya ada 5 sampai 10 konsumen, sekarang hanya 1 atau 2 aja, tapi ini disyukuri. Jadi daripada orang lain yang sudah mulai tutup. Saat ini saya mau bahas tentang materi di mana kita nggak mau nyerah dulu. Jangan mudah menyerah karena COVID dulu. Kenapa sih Anda tetap buka dulu? Padahal teman-teman Anda hampir 90% tutup. Jadi yang tutup sekarang 80% lah. Banyak sekali yang tutup sekarang ini. Yang punya saudara saya, teman-teman saya yang lain pada tutup workshopnya, stand-nya, segala macam kitchennya. Dan saya tetap buka dulu. Di samping alhamdulillah, saya sekarang ini kalau yang tutup-tutup itu karena saya melakukan ini dari awal gitu. Jadi kalau beberapa sahabat saya sekarang ini alhamdulillah sudah investasi tutup-tutupan ya. Dalam artian punya toko, showroom yang di Jalan Bypass Ngurah Rai ini, jalan yang cukup ramai ini. Terus kalau yang lain-lain kan di dalam gitu. Ini investasi memang mahal tapi udah saya lakukan dulu. Terus yang kedua saya buatin workshop juga tidak jauh lagi. Dulu kan workshopnya besar tapi di sana saya pindahin ke sini. Saya buat di sana ya kalau ada kerjaan besar bawa ke sana gitu. Jadi saya workshop disampingkan, dibuatin di samping dan itu tidak besar memang. Sekitar 200 meteran gitu. Dan tapi lumayan gitu. Jadi saya niru ini niru seperti sahabat saya di Singapura. Dulu saya pernah ngerjain water jacket radiator di Singapura sampai power plant yang di Bali ini. Dulu orang ini saya cerita dulu ya. Dulu orang nawarin 2 miliar, saya jual hanya 700 juta. Saya belinya 500 juta di Singapura. Saya pikir perusahaannya besar, ternyata enggak sob. Kalau webnya sih kemana-mana di Afrika, di mana-mana. Pas saya datangin ke sana setelah saya beberapa kali order, ternyata bengkelnya itu kecil, lebih kecil dia daripada punya saya. Di bawah dipakai bengkel, workshop di atas pakai kantor. Nah sekarang ini kantornya saya, ini lantai 1, ini sebenarnya kan ada underground di bawah saya jadi workshop, di atas saya showroom, di atasnya lagi baru kantor saya. Dan ini saya niru, memang saya lihat manajemennya dia gitu. Dan workshopnya dia pun tidak terlalu, saya pikir karyawannya 100 atau 50, dulu karyawan saya 100 dulu. Dia ternyata hanya beberapa karyawannya di bawah 10 gitu. Jadi sekretaris pun dia nggak punya karena mahal gitu. Jadi orang kantornya juga sedikit dulu. Karena Singapura mahal, ya itu yang dilakukan. Nah sekarang pun saya di sini, saya sudah melakukan beberapa strategi yang saya agak niru gitu, melihat dari apa yang dilakukan oleh sahabat saya dulu gitu. Jadi sekarang ini ketika susah pun saya bisa survive. Dan kenapa sih Anda kok bahagia terus kelihatannya, terus tidak ada masalah, malah bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana, happy-nya nggak masalah gitu. Pak, makasih Pak ya, thank you. Ini konsumennya datang, ya datang, apa kita sambut dengan baik, kita kasih belajar, betul, kasih masukan sehingga ke depan insya Allah nanti balik. Jadi terus kenapa di saat sulit saya terpaksa bangkrut gitu, terus saya tutup karyawannya. Masalahnya kalau saya nutup perusahaan ini ya kita harus punya komitmen gitu. Jadi kenapa saya tidak tutup? Karena situasi sekarang menurut saya lebih baik daripada zaman saya dulu gitu. Loh kok aneh gitu, kan aneh ya. Kok sekarang lebih baik gitu. Ini sekarang udah memang krisisnya buruk ya, tapi dulu ketika saya bangkrut 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, 11 tahun lalu, itu saya nggak punya apa-apa. Jadi kalau aset saya dijual saya minus. Nah, saya nggak punya apa-apa kan. Kalau sekarang enggak dong. Ini kayak ini showroom punya saya gitu. Meskipun masih ada sebagian aset saya dijaminkan dan sebagian lain enggak. Tapi kalau dijual aset saya masih ada aset cukup banyak. Jadi kalau saya memang kehilangan banyak, yang beberapa miliar di bawah 10 M untuk aset yang dengan ribanya itu. Ada jaminan di bank. Tapi nggak apa-apa hilang segitu nggak masalah. Kalau aset saya masih ada yang lainnya yang tanpa bank. Jadi rumah saya tidak bisa ini kan, tanah-tanah saya yang strategis tidak saya jaminkan, hanya tertentu aja. Jadi intinya apa? Sekarang ya malu-maluin kalau saya sampai tutup kantornya, terus karyawan saya pecatin, malu-maluin. Karena apa? Dulu waktu susah pun karyawan orang-orang saya masih bertahan. Kenapa sekarang saya masih punya aset saya nggak ini? Teknik saya adalah apa? Saya punya barang banyak, stok-stok ini stok-stok banyak semua, stok-stok semua. Ini kalau saya jual belum di luar, belum di sebelah sana. Itu kalau saya jual, ya dijual aja. Termasuk mobil saya jual ke depan itu. Kenapa? Laku ya udah depan gua untuk operasional. Kayak beli lagi nggak apa, nanti kebeli lagi.
Kadang-kadang saya jual barang, contoh ya, harga barang saya belinya 30 juta itu setahun lalu. Sekarang saya jual barang 30 juta loh. Loh kok mau? Terus dulu saya punya komitmen kalau jual rugi saya nggak mau. Sekarang jangan 30 juta, 29 juta saya jual. Rugi sejuta nggak masalah. Loh kok aneh kayak melanggar komitmen, ya nggak juga dulu, karena situasi sekarang ini udah bukan situasi yang normal lagi tapi abnormal dulu. Nah sekarang contoh ya saya jual, yang penting barang itu laku keluar. Ketika barang itu keluar, kan saya beli lagi nggak bisa, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau seandainya ada yang mau beli lagi barang saya, yang beli barang yang sama, saya nego dengan orangnya, dengan supplier saya. Saya minta pembeliannya jangan 30 juta dong, turunkan, atau 29 dengan ongkos sejuta ya, turunkan dong 28 gitu. Insya Allah bisa, atau turunkan 27, insya Allah bisa, karena di mana-mana lagi sepi sekarang ini. Dan alhamdulillah sekarang ini saya beli barang di supplier saya bisa lebih murah, seperti itu saya lakukan. Atau ketika saya, meskipun sekarang ini tidak, ketika saya jual tidak bisa beli lagi karena memang harganya lebih tinggi, karena dolar kita tinggi, ya saya pasrah aja. Kenapa? Anda jangan melihatnya jangan satu sisi ketika rugi sekarang gitu. Coba ditarik 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu aset saya berapa? Anggaplah aset saya dulunya 1M. Setelah 5 tahun sekarang aset saya naik menjadi 5M atau 3M gitu. Ketika saya rugi, saya rugi 1M kan masih udah untuk 1M lagi. Kan 3M, aset 1M, masih ada 1M lagi. Ya habisnya sampai tahun depan nggak masalah gitu. Tadi saya ngobrol dengan karyawan saya, dengan teman saya, sahabat saya yang ini, Pak saya susah banget Pak sekarang ini. Mudah-mudahan krisis corona itu tidak sampai bulan akhir tahun gitu. Wah, tapi bilang salah, saya bilang. Emang kenapa? Saya bilang kalau sampai akhir tahun saya nggak tahu Pak ngomong apa, sekarang udah sengsara. Salah. Kalau saya berpikir kalau sampai tahun depan gimana selisihnya? Sampai pertengahan tahun masih krisis. Waduh, saya nggak ngerti Pak. Nah kalau saya prepare the worst gitu. Saya prepare yang paling buruk gitu. Jadi ketika saya prepare yang paling buruk ya udah nggak apa-apa. Oke, bagaimana caranya? Tadi saya sistem pengajiannya. Ketika saya ada laku, saya pakai untuk seluruh mereka gitu. Dan itu pun bicarakan dengan mereka, yang penting kan tidak ada PHK gitu. Jadi mereka mungkin dapat hanya gaji pokok atau setengahnya, itu yang penting bisa bertahan. Tapi kelebihannya di saya, tempat saya ini kalau makan ya nggak apa-apa, mereka makan dari pagi sampai sore sampai malam bawa pulang masalah gitu. Termasuk orang bengkel, jadi nggak usah makan di luar. Jadi tidak makan di luar. Ada beberapa orang bengkel saya yang memang bukan tetap ya, dia akhirnya cari kerja di luar nggak apa-apa, tidur di sini nggak apa-apa, nginap di sini nggak apa-apa, makan di sini nggak apa-apa, cari kerjanya di luar nggak masalah. Karena emergency juga. Karena ketika ada kerjaan lagi mereka harus fokus ke kerjaan lain. Dan itu bentuk tanggung jawab saya sebagai perusahaan ke mereka ini. Jadi sampai saat ini alhamdulillah saya tidak membersihkan satupun karyawan. Jadi malah saya mau nambah gitu. Pokoknya bisa ya iya. Tapi nambah dengan kondisi dan kebutuhan saya sendiri. Sekarang kan lebih murah tenaganya. Banyak tenaga yang bagus gitu. Dan alhamdulillah di sisi lain sekarang saya usaha Uber ya, usaha buatin ojol 1 juta umat. Loh kok malah investasi Cap, apa nggak buang duit di ojol? Iya tadi. Tapi kenapa Cap berani gitu? Bayangin ya, lagi kondisi susah saya buatin startup ini itu pasti keluar duit. Dan saya memang buat startup tanpa cari funding biar Allah aja gitu. Loh, kok aneh gitu loh. Terus Anda kok kuat amat? Nggak kuat juga, karena ini milik Allah, saya udah wakafin. Saya rencana 2/3 keuntungan Uber untuk wakaf gitu. Jadi untuk Allah, ngapain saya harus takut gitu. Jadi ininya pas saya jalanin aja. Kok bisa ya? Insya Allah bisa gitu. Jadi sekarang ini, dan saya yakin kita akan jadi ojol 1 juta umat gitu. Loket susah loh, yang belakangnya ada konglomerat aja kelekukan sekarang udah mau tutup gitu. Ada beberapa ojol yang mau tutup yang lokal di belakang pada orang terkaya gitu, punya orang kaya Indonesia gitu. Itu aja kelepek gitu. Beda kalau saya kan milik Allah. Kalau seandainya tutup pun kan ada yang ngurusin gitu. Kan kita usaha bersama, itulah bedanya. Mental itu kita harus tahu cara. Saya udah tahu posisi saya di mana, saya akan melakukan apa gitu. Dan saya tahu konsepnya apa gitu. Konsepnya kita adalah usaha bersama, berkah, kita berkah bersama gitu. Jadi itu aja. Doain ya Sob ya, Uber bisa menjadi ojol nomor 1, menjadi ojol 1 juta umat. Terus juga dukung, kalau memang nggak bisa dukung doa aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.